Januari 2012. Seolah media sosial sudah terlalu membosankan, Api dan Aini kemudian beberapa kali bertemu di dunia nyata. Ada saja pembahasan yang dilontarkan Api, entah itu cara mengedit foto, lensa yang harus dimiliki, hingga konsep yang perlu dipakai. Obrolan pun meluas ke minat Api di bidang musik dan hobi Aini di bidang fashion. Aini baru tahu kalau Api mahir bermain gitar. Pernah satu kali Api mengirimkan lagu bandnya yang beraliran metal dengan suara vokalis yang lebih terdengar seperti orang sedang merintih karena sakit gigi. Baru 30 detik, Aini menyerah dan menekan tombol stop. Sebelum perjumpaan yang berikutnya, Api memastikan apakah Aini jadi membeli lensa. Mereka memang pernah membicarakannya beberapa hari sebelumnya. Tapi, dengan berat hati, gadis itu mengundur rencananya. Ia terserang flu, dan hanya bisa meringkuk di ranjang. Di sela-sela beristirahat, pintu kamar indekos Aini diketuk. Gadis itu berharap ia salah dengar. Dirinya benar-benar malas bangun. Namun, pintu kamar kembali diketuk. Dengan gontai, Aini bangkit dari pembaringannya. Pintu kamar kembali diketuk. Iya, sabar, kata gadis itu kesal. Siapa sih? Gerutunya dalam hati. Sore Aini, sapa Api berdiri di depan pintu kamar Aini yang setengah terbuka. Kekesalan yang dirasakan Aini seketika hilang. Ia tersenyum sembari mengajak Api masuk. Aku bawa sup ayam nih. Bagaimana pileknya? Gak separah semalam. Aini duduk di ranjangnya. Kenapa gak bilang kalau mau kesini? Gadis itu menutup hidung dengan tisu, kemudian meniup ingusnya. Tadi ke tempat teman. Rumahnya dekat kosanmu. Jadi sekalian, kila Api. Mereka lalu berbincang. Seperti biasanya, Api yang lebih banyak bercerita. Dan seperti biasanya, Aini senang didongengkan. Di luar, hujan perlahan merintik, membuat Api tidak bisa menyegerakan pamit. Ngomong-ngomong, aku menyadari sesuatu akhir-akhir ini. Aku melihat banyak album foto di media sosial kamu, dengan berbagai genre. Tapi, aku gak pernah lihat foto-foto model cantik. Ucap Aini pada Api yang sibuk berkutat dengan laptop dan internet gratis di tempat indekos gadis itu. Memangnya harus ada? Ya, enggak sih. Cuma, kebanyakan fotografer yang berteman denganku di dunia maya pasti pernah 1 atau 2 kali hunting bareng model-model cantik begitu. Aku gak pernah mengerti apa esensi memotret model semacam itu. Mungkin otakku saja yang gak sampai. Api lalu melirik Aini. Kamu nge-stalk aku? Enggak. Riset. Aini tergagah. Kelak, kalau aku mendadak minat beauty shot, kamu saja yang jadi modelku. Ngawur. Aku jelek begini juga. Api tertawa. Cantik atau jelek itu tergantung pencahayaan dan editing. Tapi, jujur saja, aku pribadi lebih suka memotret landscape dan human interest. Pencahayaannya langsung dari matahari. Modelnya gak perlu di make up lagi. Sudah cantik dari sananya. Kayak kamu. Lagi pilek begini, tetap saja cantik. Gombal. Aini menahan senyum. Kelak, aku akan berkelana menyusuri negeri ini untuk memotret pemandangan. Ujar Api tanpa tanda-tanda. Ikut,
Aini spontan membalas, apaan? Flu begini saja sudah nggak bisa pisah dari kasur. Bagaimana kalau hidup di jalan? Sindir Api. Aini tertawa. Kamu sendiri sudah menemukan apa yang menjadi objek favoritmu di dunia fotografi? Kamu tahu kan, aku suka fashion. Jadi, mungkin akan banyak belajar soal beauty shot. Aini mengangguk, penuh semangat. Baguslah. Mungkin nanti kamu bisa mengajari aku atau menjadikanku modelmu, ujar Api. Tapi kamu gak ganteng. Sialan. Bercanda. Kamu ganteng kok. Kan cowok. Gak mungkin cantik. Api mengibaskan tangan. Jadi Imam gak perlu ganteng. Ini tiba-tiba bersih. Kenapa sup dariku gak disentuh? Itu buatanku loh. Api mematikan laptop. Gak semangat makan. Mau aku panaskan dulu. Gadis itu menggeleng seraya membersihkan ingusnya dengan tisu. Api menghela napas. Ia membuka wadah makanan, lalu mengangkat sendok berisi sup mendekat ke mulut Aini. Kamu ini jauh dari orang tua, tapi gak bisa jaga diri. Aini hanya tersenyum sambil menerima suapan Api. Berlepotan tuh. Mana tisunya? Tanya Api. Aini memberikan kotak tisu di sebelahnya. Api pun menggelap bibir Aini. Sesaat mereka terpaku, saling memandang dekat. Jantung keduanya berdegup kencang. Mereka berdua tahu rasa itu apa, meski tidak terucap. Wahai Api, cinta bersemi untukmu. Sesederhana itu. Harusnya kisah kita pun sesederhana itu. Tapi, sialnya, segala tentangmu memang tidak bisa sesederhana itu. Hatimu sudah mempunyai pemilik. Lucu betapa kehidupan menganugerahkan kehangatan di saat yang tidak tepat. Haruskah aku membunuh perasaanku sendiri?